Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Fansi Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Baby Gaza yang mendatangi beberapa warga yang memberikan sinyal SOS di atap sebuah gedung. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 145 bagian pertama yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik di deskripsi atau bisa juga klik di pojok atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 145 bagian pertama ini, para pahlawan Neo dikerahkan untuk mengatasi serangan robot yang terjadi. Di sisi lain, Child Emperor seperti menyadari siapa dalang dibalik ini semua. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan, di mana banyak staf yang kerepotan mengontrol kondisi keributan yang terjadi. Mereka menyadari jika keributan ini terjadi di setiap kota. Para pahlawan juga diinstruksikan untuk mengatasi bencana. Namun sayangnya pihak asosiasi sendiri mengalami malfungsi komunikasi, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi. Sebagian staf berkomentar jika kerusakan seluas ini bisa berpotensi untuk menghapus seluruh map dalam peta. Di dalam markas pahlawan Neo sendiri juga tidak kalah repotnya. Mereka berusaha mencari sumber dari robot-robot itu berasal, dan kemudian berencana untuk mengirim Blue. Mr. McCoy yang berada di dalam markas sendiri juga terkejut melihat dampak kerusakan yang terjadi. Dia bertanya kepada para staf elit lainnya soal respon dari asosiasi pahlawan terhadap bencana yang terjadi. Menurut para staf, pihak asosiasi tampaknya tidak akan mampu mengatasi ini semua. Meskipun menurunkan pahlawan kelas S, hal tersebut hanya akan menjadikan mereka sebagai target musuh saja. Mendengar hal itu membuat Mr. McCoy berkeringat. Dia bertanya kepada para staf elit untuk menawari asosiasi pahlawan beberapa senjata mereka secara gratis. Seperti bagaimana jika hanya memakai baju armor mereka, maka pahlawan bermental kuat seperti Mumen Rider pun juga mampu berkontribusi. Namun para staf elit itu menjawab kalau saat ini mereka sedang mendorong transaksi itu agar tetap berlangsung. Jika mereka mendedikasikan lebih banyak sumber daya, maka hal itu akan membuat mereka juga tidak mampu untuk merawat para pahlawan yang tertinggal. Staf yang lainnya meminta Mr. McCoy untuk lebih fokus dan memikirkan solusi bencana yang terjadi tanpa terpengaruh oleh profesinya di masa lalu, karena staf tersebut adalah eksekutif leader pahlawan Neo. Mr. McCoy mencoba untuk tetap tenang. Dia ganti bertanya soal Super Alloy Darkseid dan Metal Bat. Menurutnya, mungkin mereka berdua akan berguna dalam kondisi ini. Tapi para staf menjawab jika Metal Bat masih bersikap skeptis terhadap kebijakan Neo Heroes. Kalau saat ini mengirim mereka berdua ke medan pertempuran, maka hal itu akan terlalu beresiko bagi Neo Heroes sendiri. Mr. McCoy teringat dengan Child Emperor. Namun para staf memberitahu jika bocah jenius itu juga susah untuk mereka atur. Scene mundur sebentar. Pada hari itu ketika jam 5:41 pagi, serangan pertama yang dikonfirmasi terjadi di kota X. Muncul sebuah benda besar yang seperti melayang di atas kota itu. Lalu kemudian benda tersebut menjatuhkan ribuan robot yang saat itu berjumlah lebih dari 1.500 pasukan. Setelah mendarat, robot-robot tersebut menghancurkan bangunan besar kota dan mengalahkan tentara bayaran yang melakukan aktivitas kepahlawanan hanya dalam kurun waktu 11 detik saja. Setelah 6 menit berlalu, robot-robot itu beralih menghancurkan kota. Pahlawan asosiasi sebenarnya juga datang, tapi sayangnya mereka tidak mampu mengatasi bencana yang terjadi. Sedangkan dari pahlawan Neo sendiri telah mengeluarkan perintah dari pusat untuk menyebarkan pasukan ke kota X. 5 menit kemudian perang pun dimulai. Sekitar jam 6:20 pagi, pasukan robot dengan jumlah lebih banyak, sekitar 3.300 muncul di kota M. Salah satu bangunan dengan keamanan tingkat tinggi, di mana King, sang pahlawan kelas S tinggal, dikabarkan telah dikepung dan mendapat serangan besar juga. Namun pahlawan yang dijuluki manusia terkuat itu tidak ditemukan keberadaannya. Para pasukan robot terus menyebar dan menghancurkan kota secara membabi buta. Jam 6:29 pagi, perluasan kerusakan yang cepat terkonfirmasi di setiap kota. Pahlawan Neo mengirimkan panggilan darurat ke semua pahlawan, termasuk mereka yang tidak bertugas.
Jam 6:37 pagi, komunikasi dilakukan dengan badan-badan pencegahan dan keamanan bencana besar. Pahlawan Neo menyebarkan pasukannya secara besar-besaran. Mereka mengumumkan bahwa leader Neo Heroes akan dikirim sesuai dengan jumlah musuh di setiap wilayah. Asosiasi pahlawan juga mengarahkan pahlawan pro sesegera mungkin. Tapi sayangnya mereka sangat lambat dalam menanggapi serangan cepat yang terjadi. Di dalam markasnya sendiri, Child Emperor menganalisa bencana tersebut. Dia telah berhasil mengidentifikasi para robot yang menyerang. Puluhan ribu robot tersebut adalah buatan manusia, dan itu tidak terjadi secara alami. Menurutnya, pasti ada niat gelap di balik ini semua. Jika dia mengakses lebih dalam database intrusi robot yang dia buat selama beberapa waktu terakhir, mungkin Child Emperor akan berhasil menemukan dalang di balik ini semua. Namun tiba-tiba, dia seperti memahami sesuatu. Salah satu staf Neo Heroes yang ada di sana bertanya kepada pahlawan itu, maukah Child Emperor terjun bersama pahlawan lainnya? Karena sekitar 200 anggota telah menunggunya di luar. Sedangkan Child Emperor sendiri masih terdiam kaku, seperti terkejut akan sesuatu. Tidak lama setelah itu, Child Emperor memberitahu staf tersebut jika dia perlu beberapa persiapan. Sambil memakai tasnya, dia meminta maaf karena tidak bisa membantu mereka semua, dan memberitahu jika apa yang akan dia lakukan ini adalah hal yang baik untuk semua orang. Di medan perang sendiri, para pahlawan Neo yang dikomandai oleh Shiryu sedang berjuang keras mengalahkan robot-robot itu. Satu persatu robot-robot tersebut berhasil mereka kalahkan. Shiryu sendiri memantau pertempuran itu dari jauh dan memberikan instruksi kepada mereka semua. Dia memerintahkan setengah pasukannya untuk mengalahkan para tentara robot. Sedangkan untuk setengah pasukan yang lain bertugas melindungi warga sipil. Setelah itu, Shiryu memberitahu pasukannya jika dia akan menyerahkan lokasi ini kepada mereka. Salah satu pasukan bertanya, apa yang akan leader mereka lakukan setelah ini? Shiryu memberitahu jika dia akan menghubungi asosiasi pahlawan dan meminta mereka untuk jangan ikut andil bagian dalam pertempuran ini. Menurutnya, seberapa banyak pahlawan di asosiasi tersebut, mereka tidak akan mampu bertahan tanpa baju perang yang dikenakan oleh para pahlawan Neo. Di tingkat kerusakan seperti ini akan sangat berbahaya jika menurunkan pasukan pahlawan kalau level mereka di bawah kelas S. Dalam hatinya, dia juga teringat dengan Suiko. Semoga saja adiknya tersebut juga tidak terjun ke medan pertempuran, karena bisa saja ada gelombang serangan kedua dari para pasukan robot ini. Dia telah menganalisa jika melawan sejumlah besar bencana, kebanyakan musuh setingkat bos akan mundur di awal dan mengamati situasi terlebih dahulu. Barulah setelah itu bos tersebut akan keluar lagi untuk memberikan serangan kejut. Benar saja, tidak lama kemudian muncul seekor monster yang maju menyerang leader Neo Hero itu. Tapi, duar! Dengan mudahnya, Shiryu berhasil mengalahkan monster tersebut dengan sekali pukul. Dia menginstruksikan para pasukannya untuk tidak mengejar terlalu jauh. Menurutnya, dengan mengenakan kostum Neo Hero sekalipun, mereka tidak akan bisa menang jika harus melawan bencana yang kuat. Sambil berjalan pergi dan melambaikan tangan, Shiryu merasa jika situasi saat ini begitu tidak normal. Tapi dia tetap mengajak para pasukannya untuk menyelesaikan ini semua. Shiryu bersyukur karena Neo Heroes memiliki banyak personel dan peralatan yang mumpuni, sehingga membuat mereka bisa menyelesaikan semua ini tanpa melibatkan asosiasi pahlawan sekalipun. Tidak disangka ya guys, Shiryu menyadari pola serangan dari bencana yang terjadi. Apakah memang benar serangan robot-robot ini memang direncanakan oleh seseorang? Dan apakah benar dalang dibalik semua ini adalah Dr. Bovoid? Sayangnya scene cerita Mangawan chapter 145 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Mangawan chapter 145 bagian pertama yang edisinya memperlihatkan Shiryu yang berhasil mengalahkan seekor monster dengan sekali pukul. Dan setelah ini dia berencana memberitahu asosiasi pahlawan untuk tidak terjun ke medan pertempuran karena skala kehancurannya terjadi jauh melebihi kemampuan yang organisasi itu miliki. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian pengen nonton review Manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.